Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast berikutnya. Dari yang kemarin ya, podcast Hmm, bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak oke. Rinto, apa kabar? Masih semangat hari ini, Pak? Ya, Mas, selalu semangat, Mas. Oke, terima kasih Pak Rinto sudah bersama kita ya. Hari ini kita melanjutkan dari konten yang kemarin mengenai analisa putusan pengadilan pajak terhadap gugatan dari PT Arion. Nah, kali ini Bapak mau fokus mengenai analisis kasus dari errornya si hakim ini, Pak ya. Bagaimana Pak Iya, ceritanya, Pak? ya betul, Mas. Ini kan hakim ini kan diketuai oleh Dudi Wahyudi, Mas. Ya mungkin Hmm, sebelum kita ke ini Mas, ya melanjutkan ke materi, Mas, bisa ditayangkan ini Mas LHKP-nya Pak Dudi Wahyudi ini, Mas. oke. Heeh. Saya nggak punya filenya, Pak. Anu Mas, langsung ke websitenya ini Mas, LHKPN aja Mas. Heeh. Oh, Langsung di share screen aja. Heeh. LHKPN. Kita cari Sebentar. sama-sama, Mas. Kita coba share screen, kita cari LHKPN, akses pengumuman LHKPN. Namanya Ya, Dudi Wahyudi. Wahyudi. Ya, ya gitu aja, Mas. Langsung. Langsung aja. Ya, Buka Kementerian linknya. Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Oke. Kita cari, kita cari. Oke, Dudi Wahyudi, Nah, hakim di pengadilan pajak. ini yang seperti kita bahas kemarin, Mas ya, banyak menghilangkan alat bukti dalam putusannya, Mas. Akhirnya alat bukti ini tidak dipertimbangkan, Mas Awan. Kalau gitu, buat apa? Kita bersidang menyiapkan alat bukti, Mas. Kalau mereka pakai pengetahuan hakim langsung aja, Mas, nggak usah sidang langsung diputuskan aja sendiri, Mas ya. Jadi sidang ini Hmm. sepertinya hanya untuk legitimasi formal aja, Mas Awan. Hmm. Wah, itu, Ini Mas. hakim. Ya, 2011 cuma 336 juta, Mas ya. Hmm. Hmm. Terus 2024 sudah 4,2 miliar, Mas Awan. Hmm. Hmm. Lumayan. Ya, ini saya kan lihat materinya nih, Mas. Ini error-errornya di mana saja ini Mas Hakim ini, Mas ya. Oke. Hmm. Hakimnya error ya. Hmm. Skandal putusan, Mas. Dugaan judicial error, Mas. Biasanya kan Oke. judicial review, Mas. Ini judicial error. Skandal putusan. Hakim Dudi Wahyudi di sengketa PT Air Indonesia. Hmm. Eh, Majelis salah menafsirkan pokok sengketa. Ini Mas. Hmm. Errornya adalah yang pertama adalah error in object of dispute. Wah, ini Mas. Oke. Salah menafsirkan pokok sengketa, Mas. Error satu. Majelis Hmm. membatasi pokok sengketa hanya pada syarat formil keberatan pasal 25 ayat 3A Undang-Undang KUP. Padahal inti sengketa adalah ketidaksesuaian angka yang dianggap disetujui oleh wajib pajak, Mas. Dalam putusan, majelis menyatakan pokok permasalahan dalam sengketa gugatan ini adalah penolakan keberatan karena tidak memenuhi syarat formil pasal 25 ayat 3A Undang-Undang KUP. Padahal Hmm. wajib pajak telah menunjukkan fakta utama, yaitu wajib pajak tidak pernah menandatangani risalah pembahasan akhir. Yang kedua, Hmm. wajib pajak yang kedua, angka disetujui pada versi DJP berbeda dari angka dalam tanggapan SPHP wajib pajak. Ya. Tanggapan SPHP 1 dan 2 menunjukkan posisi pajak lebih bayar menurut wajib pajak, Mas ya. Ya. Fakta ini sangat penting karena pasal 25 ayat 3A melekat pada syarat paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir. Hmm. Jika tidak ada persetujuan, maka syarat formal menjadi gugur. Keberatan wajib pajak seharusnya diterima material. Pengembalian keberatan oleh DJP tidak berdasarkan hukum. Kesalahan majelis tidak menilai fakta Hmm. apakah benar ada persetujuan akhir dari wajib pajak. Ini adalah error of object. Error menentukan pokok sengketa, Mas. Error Hmm. pertama, Mas. Oke. Error yang kedua, Mas. Majelis mengabaikan alat bukti kunci. Nah, bahasa Inggrisnya disregard of evidence. Hmm. Pengadilan pajak menyatakan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, tetapi tidak menguraikan alat bukti yang justru paling relevan. Hmm. Dalam putusan, majelis menyatakan pengadilan pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, namun hanya menguraikan yang relevan. Hmm. Namun, bukti berikut tidak diuraikan sama sekali. A. Keterangan ahli P13. Ahli menyatakan wajib pajak tidak wajib melunasi karena angka pembahasan akhir menunjukkan lebih bayar, bukan kurang bayar. Majelis Hmm. tidak menganalisis validitas kesimpulan ini, konsistensi dengan SPHP 1 dan 2, dan relevansinya terhadap pasal 25 ayat 3A.
B. Bukti bahwa WP tidak pernah menyetujui angka kurang bayar. WP menegaskan tidak satupun dokumen ditandatangani wajib pajak yang menyetujui angka kurang bayar 242 juta. Majelis tidak menilai benarkah DJP gagal menunjukkan dokumen persetujuan. Jika iya, bagaimana mungkin syarat 25 pasal 25 ayat 3A dipenuhi? Apa akibat hukumnya? C. Compare perhitungan WP dan DJP. Diajukan oleh WP berisi perbedaan angka mendasar, bukti SPHP 1, bukti tanggapan SPHP 1 dan 2 lebih bayar, dan bukti pembahasan akhir tidak pernah disetujui. Tidak disebutkan sama sekali dalam putusan. Ini error kedua, Mas. Error ketiga, ada lagi, Mas. Majelis salah menilai fakta persetujuan, Mas. Error in fact assessment. Majelis mengasumsikan adanya nilai yang disetujui, tetapi bukti justru menunjukkan tidak ada persetujuan sama sekali. DJP menyatakan WP dianggap menyetujui angka kurang bayar 242.840 juta sekian, namun WP menyatakan WP tidak pernah menandatangani berita acara pembahasan akhir, risalah pembahasan, dan ikhtisar pembahasan. DJP tidak dapat menunjukkan satupun dokumen persetujuan WP. Majelis tidak melakukan judicial verification. Majelis hanya mengutip klaim DJP tanpa menilai apakah bukti DJP benar, apakah dokumen DJP sah dan ditandatangani, apakah pembahasan kedua dilakukan secara patut. Ini adalah error in evaluation of evidence. Ini error keempat, Mas ya. Ada 4 error, Mas ya. Majelis tidak menilai keterangan ahli. Error in ignoring expert testimony. Keterangan ahli P13 menyatakan WP posisi lebih bayar, tidak ada kewajiban pelunasan sebelum keberatan, surat pengembalian keberatan DJP adalah tindakan melawan hukum administratif. Majelis tidak menanggapi secara hukum, hanya mencatat keterangan itu sekilas tanpa analisis. Padahal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, pasal 69 dan 78 mensyaratkan putusan harus memperhatikan alat bukti termasuk keterangan ahli. Mengabaikan analisis ini adalah error of law in appreciating expert evidence. Ada 4 error, Mas, yang dibuat oleh Majelis Hakim Dudi Wahyudina. Ini sering terjadi masalahnya, bahwa wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan dan dalam tanggapannya itu sudah memberi tanggapan, tapi angka yang disetujui wajib pajak itu, ini, Mas, terserah oleh DJP sendiri gitu, Mas Awan. Ini lucu, Mas. Angka yang disetujui wajib pajak kok DJP juga menentukan, kan lucu, Mas. Jadi langkah berikutnya apa nih dengan errornya si hakim ini, Pak? Ya, ini kan kita harus laporkan ke Bawas MA dan Komisi Yudisial, Mas, terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim, Mas Awan. Waduh, kacau sekali ya hakimnya seperti itu. Gimana ini PT Arion kan perusahaan yang betul-betul serius menangani perkara. Bagaimana Iya, dengan kita wajib pajak yang nggak gitu ngerti, yang cuman ngecap-ngecap doang di pengadilan, bisa-bisa nggak dipertimbangkan sama sekali. betul, Mas. Ya, seperti itu. Inilah sebenarnya permasalahan di dunia perpajakan, Mas Awan, karena mereka terlalu zona nyaman, karena semuanya, Mas, baik dari pembuat kebijakan, ya mereka itu membuat aturan sendiri, Mas Awan. Seperti kita ketahui, Mas, pembuatan PMK dan Perda Dirjen Pajak, bahkan undang-undang itu rata-rata atas usulan dari Dirjen Pajak, Mas, dan Menteri Keuangan, Mas Awan. Nanti pelaksananya adalah Dirjen Pajak, Mas. Nanti di pengadilan kita ketemu lagi hakim-hakim mantan Dirjen Pajak itu, Mas Awan. Mantan Teman-teman dia pegawai semua ya. DJP. Seperti itu, Mas Awan. Ini yang dinamakan terjadinya otoritarisme di dunia perpajakan, itu, Mas. Oke, memang segitu mengerikan ya dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha ini. Oke, kita pantau terus, Pak. Mudah-mudahan akan ada perbaikan dalam beberapa waktu ke depan ya dari hakim-hakim error ini. Terima kasih IWPI. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Pak. Makasih, Oke, Pak. Mas.